Pemirsa, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus pelaku pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara di kediamannya di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya tersangka disangka pasal berlapis dan terancam hukuman mati. YA, tersangka pembunuhan anak Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif yang berusia 6 tahun, akhirnya ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tersangka yang juga kekasih Tamara ditangkap saat berada di rumahnya di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Usai ditangkap, tersangka YA diperiksa di Bitdokes Polda Metro Jaya pada Jumat siang. Motif sedang didalami karena pemeriksaan setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA itu akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Di situ juga akan dilakukan pendalaman terhadap motif. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku melakukan aksinya saat bersama korban di kolam renang Palem Tirtamas, Durensawi, Jakarta Timur. Tamara Tiasmara juga berharap agar motif pembunuhan anaknya cepat terungkap. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Tersangka YA disangka dengan pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 4 unit sepeda motor ikut terbakar saat kobaran api menghanguskan sebuah rumah warga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Anak pemilik rumah menangis histeris meratapi rumahnya yang ludes dilalap api. Anak pemilik rumah menangis histeris melihat kobaran api melalap rumah miliknya di Jalan Ahmad Yani, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Jumat dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan seluruh isi rumah, termasuk 4 unit sepeda motor. Bahkan, api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian, setelah 6 unit mobil pemadam milik Pemko Tebing Tinggi dikerahkan ke lokasi. Menurut saksi, rumah yang dijadikan tempat usaha makanan cepat saji itu terbakar sesaat setelah tutup. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Semua ada standby, kompor-kompor udah standby semuanya, udah mati semua. Jadi kita nggak tahu dari mana api itu datang. Diduga? Kalau nggak salah dari alur listrik. Beruntung kebakaran tidak menelan korban jiwa karena penghuni tidak berada di lokasi. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sania Sibuan, iNews melaporkan. Viral seorang pemotor yang merupakan peserta konvoi kampanye partai politik mengalami insiden kecelakaan. Kejadian bermula saat pemotor melakukan aksi freestyle di atas motornya, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh pengendara motor lainnya. Kecelakaan peserta konvoi kampanye sebuah partai politik di Situbondo, Jawa Timur viral di media sosial. Kejadian bermula saat seorang pengendara motor peserta konvoi melakukan aksi freestyle di atas motornya dan berhenti di tengah jalan. Tanpa diduga, dari arah yang sama melaju motor yang langsung menabrak dari belakang. Akibatnya, kedua korban langsung terjatuh dan menjadi tontonan warga. Beruntung, para korban tidak mengalami luka serius. Usai terjatuh, para peserta konvoi ini melanjutkan perjalanannya kembali. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Diduga mengemudi ugal-ugalan dan supir mengantuk, sebuah angkot jurusan Depok Timur Pasar Minggu terjun bebas ke Kali Anak Ciliwung, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Proses evakuasi berlangsung dramatis sementara supir dan kernetnya terluka dilarikan ke rumah sakit. Proses evakuasi angkot yang terperosok ke Kali Anak Ciliwung di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat berlangsung cukup dramatis.
Petugas damkar sektor sawah besar harus menerjunkan alat berat jenis crane untuk mengangkat angkot dari dasar sungai. Kecelakaan tunggal berawal saat angkot jurusan Depok Timur Pasar Minggu tanpa penumpang ini melaju kencang dari arah Senen menuju Ancol. Naas saat melintas di lokasi kejadian, angkot tiba-tiba kehilangan kendali dan tercebur ke kali. Insiden ini terjadi diduga akibat sang supir mengemudi ugal-ugalan dan dalam kondisi mengantuk. Akibat kecelakaan, supir beserta kernetnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, meski sempat terkendala, dengan menerjunkan 8 personel damkar, angkot akhirnya berhasil dievakuasi. Ya karena kan posisinya di dalam kali, kita agak kesulitan juga karena kan perlu bantu alat berat. Kalau utamanya tidak bisa pakai kren, tapi dengan kesigapan, ketakasan pegawai, kita alhamdulillah mobil berhasil diangkat dan diamankan. Usai dievakuasi, angkot kemudian diamankan petugas kepolisian ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses penyelidikan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan motor mogok usai nekat melintasi banjir setinggi 60 cm di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Air Toba yang tak mampu menampung debit air pasca diguyur hujan deras. Hujan deras yang mengguyur daerah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung membuat ruas simpang Penawar Rawajitu terendam banjir. Banjir setinggi 60 cm ini disebabkan meluapnya Sungai Air Toba akibat tidak mampu menampung debit air hujan. Tak hanya merendam akses jalan dan jembatan, banjir juga merendam sejumlah rumah yang berada di bantaran sungai. Akibatnya, puluhan kendaraan sepeda motor yang nekat melintasi genangan banjir mengalami mati mesin atau mogok. Motornya kenapa tadi, Pak? Walah, naik air macet. Nyebrang banjir, Pak ya? Iya. Oh, dari mana mau kemana, Pak? Oh, dari Uni 4 mau ke Pidada. Tinggi nggak banjirnya, Pak? Ya lumayan lah, Mas. Ada sekitar 1 meter. Banyak yang mogok juga motornya, Pak ya? Iya. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera dapat memberikan solusi agar banjir tidak terus terjadi di saat musim penghujan tiba. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir besar yang melanda Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah semakin meluas hingga menyebabkan ribuan orang terpaksa mengungsi. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun diterjunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak lantaran mengungsi di lantai 2 rumah. Inilah kondisi banjir di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Pantauan dari udara terlihat kondisi jembatan Tanggulangin di perbatasan Demak Kudus menjadi posko darurat. Bahkan jalan Pantura, wilayah desa setempat lumpuh akibat tergenang air setinggi 2 meter lebih. Pasca tanggul Sungai Wulan jebol pada Jumat pagi, menyusul tanggul sungai irigasi di Desa Ngemplik Wetan juga jebol. Akibatnya debit air semakin tinggi hingga petugas terpaksa mengevakuasi ratusan warga menggunakan perahu karet. Desa Karanganyar dan juga Ngemplik yang kemarin memang belum separah ini, dan tentunya kami ucapkan terima kasih ke pemerintah Kabupaten Kudus, kemudian tetangga ada Jepara dan Grobogan dan Blora yang bersama-sama turut mengevakuasi, dan kita masih kekurangan armada untuk mengevakuasi. Sementara itu, ratusan personil BPBD dari berbagai kabupaten seperti Kudus, Pati, dan Blora masih terus berjibaku untuk mengevakuasi warga Kecamatan Karanganyar menuju Kudus. Hingga Jumat sore, sudah 1.000 lebih warga berhasil dievakuasi dan ditampung di sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Kudus. BPBD Kabupaten Kudus mendirikan 3 posko pengungsian, yakni di Jembatan Tanggul Angin, Terminal Induk Kudus, dan Kantor Desa Jatiwetan. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan pengungsi, BPBD Kudus juga sudah menyiapkan sejumlah lokasi, di antaranya Aula DPRD Kabupaten Kudus. Dari Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan.
Ya, sehari sebelum berakhirnya masa kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar hajatan rakyat di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Ganjar yang ditemani istri dan anaknya hadir menyapa ribuan massa pendukung yang memadati Stadion Pakansari. Sehari sebelum berakhirnya masa kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar hajatan rakyat di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Hajatan rakyat yang merupakan harapan dari sejuta rakyat dihadiri lautan manusia pendukung Ganjar Mahfud. Kampanye Ganjar ini turut didampingi istri dan anak tercinta, yakni Siti Atiko dan Alam Ganjar, serta Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Ganjar pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada warga Bogor yang hadir. Pasangan dari Mahfud MD ini kembali menyampaikan bagaimana manfaatnya program dan visi misi seperti program KTP Sakti dan Satu Rumah Satu Sarjana yang diusung Ganjar Mahfud. Saya dan Pak Mahfud keliling seluruh Indonesia, masuk ke pelosok-pelosok rakyat, sampai di rumah-rumah penduduk. Kami mendengarkan betul apa cerita mereka. Kemiskinan yang hari ini ada di sana, insya Allah akan kita selesaikan dengan investasi melalui pendidikan. Hajatan rakyat di Stadion Pakansari Bogor dimeriahkan oleh sejumlah musisi dan seniman tanah air. Dari Kabupaten Bogor, Stephen Patinama, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri istighosa akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Mahfud MD mengingatkan warga melihat rekam jejak calon pemimpin dan mengajak warga untuk tidak memilih calon pemimpin yang munafik. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri istighosa akbar di Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut antusias ribuan warga yang sudah menunggunya di alun-alun Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo ini mengingatkan kepada warga agar memilih pemimpin itu melihat dari rekam jejaknya selama menjabat, serta jangan melihat pemimpin dari masa lalu yang tidak baik. Mahfud juga mengasumsikan untuk tidak memilih calon pemimpin yang munafik dan jangan terpengaruh oleh survei yang tinggi. Memilih pemimpin yang benar berdasar nurani masing-masing. Jangan terpengaruh oleh survei, oleh berita-berita yang mungkin hoax, tetapi direnungkan baik-baik. Mantan Menko Polhukam ini juga mengajak masyarakat untuk melakukan sholat istikharah sebelum memilih calon pemimpin pada pemilu 14 Februari mendatang. Sebelum menghadiri istighosa, Mahfud MD melakukan ziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Di lokasi berbeda kampanye terbuka di Gor Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Capres nomor 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan massa pendukungnya yang datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Di hadapan massa pendukungnya, Prabowo menjanjikan akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan kemiskinan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri kampanye akbar di Gor Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Didampingi sejumlah tim suksesnya, di antaranya Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Dhani, dan pengasuh Ponpes Bumi Solawat. Prabowo langsung menyapa pendukungnya. Dalam kampanyenya, Prabowo menjanjikan akan selalu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan kemiskinan jika terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024. Prabowo meminta massa pendukungnya untuk menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang. Prabowo sudah biasa dihina,
sudah biasa difitnah, sudah biasa dihujat, tidak ada masalah. Yang penting rakyat saya tidak menghujat saya, rakyat saya tidak menghina saya, rakyat saya tidak memberi nilai 11 dari 100. Sementara itu ribuan simpatisan Tangerang Raya langsung menyambut kedatangan tim kemenangan nasional Prabowo Gibran. Anggota TKN Prabowo Gibran, Marwarar Sirait meyakini Pilpres 2024 akan dimenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Kalau lihat datanya, berbagai lembaga survei dengan doa ya, tetap berhati, kerja keras, punya simpati. Kalau saya bertanya, saya sangat yakin. Berapa persen keyakinan Bang Ar untuk sekali putaran ini? Kalau bertanya, antara 51 sampai 54. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang berakhirnya masa kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Tulungagung, Jawa Timur. Selain disambut ribuan pendukung, Anies juga didampingi sejumlah ulama pondok pesantren di wilayah Kediri dan Tulungagung. Jelang berakhirnya masa kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di halaman Gor Lembu Peteng, Tulungagung, Jawa Timur. Kehadiran Anies disambut ribuan pendukung dan relawan dari wilayah Tulungagung, Kediri, Trenggalek, serta kota sekitar. Anies mengaku kagum dengan semangat para pendukungnya yang rela hadir berpanas-panasan menunggu kedatangannya hingga akhir kampanye. Menurut Anies, hal tersebut membuktikan bahwa warga datang bukanlah bayaran. Mereka datang dengan harapan dan pulang membawa perubahan. Anies didampingi sejumlah ulama pondok pesantren besar di wilayah Kediri dan Tulungagung. Antara lain Kiai dari Ponpes Lirboyo, Ponpes Pelosok Kediri, serta Ponpes Ngunu Tulungagung. Seringkali kawasan selatan terlewatkan. Dalam pembangunan terlewatkan, dalam kunjungan terlewatkan, dalam kampanye terlewatkan. Saya datang semuanya, Tulungagung datang, Ponorogo datang, Pacitan datang, Trenggalek datang, Madiun datang. Jadi ini semua mengirimkan pesan kepada masyarakat di sini. Kami peduli dengan kawasan selatan dan kami ingin kawasan selatan tidak kalah maju dengan kawasan utara dan timur di Jawa Timur. Anies berpesan kepada para pendukungnya untuk bekerja keras memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dengan mengajak orang-orang dekat dan masyarakat sekitar. Selain itu, Anies juga meminta pendukungnya untuk ikut mengawal suara agar terhindar dari kecurangan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, bazar sembako murah Partai Perindo menjadi solusi bagi masyarakat di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Melalui program yang masif dijalankan di berbagai daerah ini, Partai Perindo juga ingin menegaskan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Ratusan masyarakat tumpah ruah menyambut program sembako murah yang digagas Partai Perindo bersama relawan dan tim pemenangan Ganjar Mahfud di Jakarta Barat. Warga rela antre demi mendapatkan sembako murah seharga Rp10.000 yang berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir. Harapan kebetulan ini dapil, ini kampung kelahiran saya sendiri sebenarnya, Berian Selatan ini. Harapan besarnya adalah ya warga di sini bisa membantu bahkan memilih saya pada tanggal 14 Februari nanti dan ya mudah-mudahan insya Allah bisa terpilih. Kampanye dengan program bazar sembako murah juga digelar Partai Perindo di Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Warga berharap caleg Partai Perindo dapat memperjuangkan nasib rakyat kecil. Hari ini kita berikan ke mereka adalah yang dari partai adalah kartu asuransi, kemudian juga minyak goreng murah, dan juga program kita untuk klinik UMKM untuk membantu mereka. Kita lihat aja, ini di lingkungan diadakan acara bazar ini tentu sangat akan membantu ya, karena ini adalah warga-warga marginalis ya, yang sangat membutuhkan program nyata dari Perindo ini. Sementara itu, caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 1 Riau, Wan Aniska, menyediakan 250 liter minyak goreng untuk warga di Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Dan antusias warga di sini cukup tinggi karena mengingat memang harga bahan-bahan pokok yang tidak stabil ini menjadi permasalahan yang kayaknya belum menemukan titik terang ini. Para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan dan mengajak masyarakat untuk memilih Partai Perindo pada 14 Februari 2024.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara caleg Partai Perindo, Vena Melinda, tak pernah lelah turun menyapa masyarakat lewat berbagi programnya. Selain untuk menyerap aspirasi, caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 ini juga turut membantu perekonomian warga lewat bazar sembako murah. Memiliki akses pendidikan yang mudah melalui Kartu Indonesia Pintar menjadi salah satu harapan warga Desa Jagul, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Harapan ini disampaikan langsung kepada caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur, Vena Melinda, saat menggelar bazar minyak goreng murah seharga Rp5.000 per liter. Sebagai mantan anggota DPR yang ikut menggagas program Kartu Indonesia Pintar, Vena Melinda berjanji akan mengembangkan program tersebut hingga merata di tiap wilayah. Jadi banyak sekali ternyata ibu-ibu yang anaknya sudah pernah menerima Kartu Indonesia Pintar. Waktu itu saya di Komisi 10. Jadi ini sekaligus melanjutkan perjuangan, minta doa restunya dari semua yang ada di sini, dan juga yang paling penting meneruskan yang namanya bantuan atau program pro rakyat dari kementerian, khususnya untuk masyarakat. Anaknya pernah dapat KIP waktu SMP. Harapannya seperti apa? Ya lebih kan sembako murah, pendidikan lebih mudah lagi. Keinginan masyarakat mendapatkan Kartu Indonesia Pintar juga disampaikan warga Kecamatan Garum, Kecamatan Selorejo, dan Kecamatan Serengat di Kabupaten Blitar. Masyarakat ingin mendapatkan kemudahan bagi anak-anaknya dalam mengakses pendidikan yang layak. Beragam keluhan masyarakat ini disampaikan melalui program bazar minyak goreng murah dan senam sehat bersama yang secara masif digagas Vena Melinda di daerah pemilihannya. Gimana Bu dengan adanya minyak murah ini gimana? Alhamdulillah. Senang. Ya, kalau harga minyak sekarang gimana Bu? Lagi mahal? 15. Vena Melinda juga mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan datang ke tempat pemungutan suara dan mencoblos Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terjun bebas dari ketinggian membuat jantung berdebar-debar dan pastinya adrenalin terpacu deras. Hal ini seperti yang dirasakan Alben Sultan yang berkegiatan cliff jump di Purwokerto, Jawa Tengah. Masih di kawasan Curug Telu Tradigars, gue akan beraktivitas ekstrim ditemani anak kampung sini alias Akamsi. Rindang banget, adem ayem di sini. Masih asli, dingin, cuacanya seger. Enak pokoknya. Tapi ini rada panas sih sebenarnya. Maksudnya mataharinya lagi top banget ini. Enak banget nih kalau buat ciblon. Tahu ciblon nggak? Apaan ciblon? Gue tanya sablon. Semakin banyak bertanya dengan Mas Oi, semakin menambah juga rasa penasaran gue nih Tradigars. Se-ekstrim apa sih aktivitasnya? Ciblon. Iya, ciblon. Ya udah deh. Ternyata Tradigars di sini ada tempat spot buat cliff jump. Sekarang gue pengen nyobain bareng teman-teman dari Cliff Jump Purwokerto buat ya gue pengen cobain freestyle. Gue mau belajar di sini. Tapi Travel Addict tanpa batas. Udah ya. 1, 2, 3. Yoi. Pala duluan. Baik. Cobain yuk. Ini gokil sih. Skill dan nyalinya boleh juga. Nggak rugi gue diajak cliff jump di sini. Gue cobain ya. Waduh, sekarang giliran gue lagi. Bisa nggak ya gue pakai gaya backflip? Oke, Travel Addict tanpa batas. Tanpa batas. Gimana? Berhasil? Cakep. Tradigars, selanjutnya lompatan terakhir setinggi 15 meter. Waduh, semakin tinggi lompatan, perasaan gue makin campur aduk. Travel Addict tanpa batas.
Suaranya. Aman. Oke bro, thank you udah nemenin gue main di sini. Dan sekarang gue udah tahu caranya gimana flip freestyle-freestylean. Ya kan? Tetap di Travel Addict. Tanpa batas.